Bab 472. Siapa yang berani menyentuh wanitaku? Tetapi aku masih kecil, Glenn terlihat sedih. Dan juga aku hanya memiliki kasih saya seorang ibu. Mendengar ucapannya, senyuman pada wajah Audrey Han membeku. Topik ini lagi. Dia mengelus kepala Glenn. Kemudian dengan suara pelan berkata, "Tunggu dahulu. Berikan Mommy sedikit waktu. Mommy pasti akan mencarikan kamu ayah." Ini kesepakatan Mommy. Ponselnya tiba-tiba bergetar. Audrey Han meliriknya sejenak. Itu adalah pesan dari Golden Ye. Mommy. Ponselnya berdering. Glenn mengingatkannya. Kemudian dengan perhatian ingin membantunya mengambilkan ponsel untuknya. Ekspresi Audrey Han berubah. Kemudian segera memegang lengan kecilnya, "Glenn. Waktu sudah larut. Kamu cepat tidur. Anak kecil tidak boleh tidur terlalu malam." "Oh, baiklah." Kemudian Glenn baru mengangguk. Kemudian berbaring di sampingnya. Dan dengan patuh memejamkan matanya. Tidak lama kemudian, nafasnya menjadi stabil. Kemudian Audrey Han menghela nafas lega. Dan kemudian baru perlahan-lahan mengambil ponselnya. Lalu mengatur ponselnya ke mode senyap. Setelah memastikan tidak akan mengganggu Glenn, dia baru membuka pesannya. Pesan itu datang dari Golden Ye. "Masalah sudah diselesaikan. Apakah tidak mau berterima kasih padaku?" Saat melihat pesan itu, kepala Audrey Han dipenuhi dengan tanda tanya. Apakah orang ini bermasalah? Setelah menyelesaikan diri dia dapat mencarinya untuk meminta terima kasih. Jika bukan karena dia, apakah akan ada masalah seperti ini? Audrey Han tidak dapat menahan untuk tidak memutarkan bola matanya. Kemudian mengetik pesan satu per satu kata. "Tuan Ye, jika bukan tindakanmu yang mengejutkan orang, maka aku sama sekali tidak akan dibicarakan oleh orang lain. Apalagi perusahaanku terekspos. Bahkan tidak tahu di waktu yang akan datang apakah aku akan diserang orang lain atau tidak. Atau mungkin memiliki ancaman nyawa." Setelah pesan terkirim tidak lama, dia langsung membalasnya. "Wanitaku. Siapa yang berani menyentuhnya?" Audrey Han saat melihat pesan itu, seketika jantungnya berhenti sejenak. Tetapi dengan cepat merasa tidak dapat berkata apa-apa. Dia tidak ingin menanggapinya. Kemudian segera meletakkan ponselnya ke samping. Kemudian pergi menggosok gigi dan membasuh wajah. Setelah dia kembali bersiap untuk tidur, dia melihat layar ponselnya menyala. Golden Ye mengirimkan sebuah pesan lagi. "Aku akan mengirimkan seseorang untuk memastikan keamananmu. Tidak akan membiarkanmu terluka." Mengetahui bahwa dia akan mengirimkan orang untuk menjaga keamanan dirinya, Audrey Han baru merasa bahwa dia tidak begitu jahat. Tetapi dia tetap tidak ingin menanggapinya. Kemudian mematikan ponselnya dan berbaring tidur. Keesokan paginya, Audrey Han sudah di kantor bersiap untuk dipersulit oleh Vinalin. Hanya saja yang aneh, setelah dia menunggu sepanjang pagi, Vinalin masih tidak muncul. Seharusnya, dengan dirinya yang begitu angkuh kemarin, hari ini seharusnya dia dapat muncul tepat waktu. Tetap kenapa hingga siang dia masih belum muncul? Audrey Han tidak bisa menahan rasa penasarannya. Kemudian mengirimkan pesan ke Grace Lin. Grace Lin adalah seorang aktris. Selain harus berkating, dia juga harus menjalankan berbagai macam produk iklan, sehingga sangat sibuk. Setelah senggang mungkin dia akan kelelahan hingga langsung tertidur. Dan Grace Lin adalah seseorang yang ceroboh dan tidak memikirkan apapun. Jadi biasanya akan tertidur dengan wajah yang masih memiliki riasan. Misalnya barusan dia syuting sebuah drama, kemudian sangat kelelahan, sehingga langsung berbaring dan tidur di atas sofa. Roland Chan langsung mendekatinya dan menepuk wajahnya. "Tidak boleh tidur.
Bersihkan dahulu riasan di wajahmu baru tidur. Pergi. Gracelyn langsung meninju dan menendang Roland Chen. Dan dengan kesal berkata, aku ingin tidur. Untuk apa membersihkan riasan wajah? Itu hanya akan melelahkanku. Roland Chen tidak ada cara lain. Dan hanya dapat memberikan isyarat ke asisten pribadinya. Kemudian asisten pribadi dengan cepat membawa air pembersih riasan dan kapas datang. Roland Chen duduk di sampingnya dengan sabar membantunya membersihkan riasan. Apakah yang ini sudah terakhir kali untuk hari ini? Gracelyn bertanya dengan kelelahan. Roland Chen melihat dirinya yang kelelahan. Dapat melihat sekitar matanya yang hitam setelah membersihkan riasannya. Dia melihatnya dengan kasihan. Tetapi tidak ada cara lain. Dia sudah menerima untuk membawakan produk iklan. Dan hanya dapat berkata, kamu boleh tidur selama 5 jam dengan tenang. Nanti malam masih ada sebuah acara yang perlu kamu hadiri. Setelah Gracelyn mendengarnya, dia langsung berpura-pura mati tidak mendengarkannya. Ding ding. Ponselnya berdering 2 kali. Merupakan nada informasi dari WeChat. Tentu saja dia tidak akan pergi mengambilnya. Roland Chen sembari membantunya membersihkan riasan wajahnya sembari mengambil ponselnya. Adik iparmu mengatakan ada makan malam keluar. Dan bertanya apakah kamu bisa pulang. Tolak. Gracelyn langsung berkata dengan nada dingin, apakah tidak melihat aku sudah kelelahan hingga seperti anjing seperti ini. Roland Chen dengan sopan membantunya membalas pesan tersebut. Kemudian memeriksa pesan yang lainnya. Wah. Pesan kedua ini datang dari wanita idamanmu. Kamu tebak dia mengirim. Sebelum selesai mengatakan apapun, Gracelyn yang sebelumnya seperti ikan mati, seketika langsung berubah seperti ikan yang segar. Dan duduk dengan tegak. Kemudian dia merebut ponselnya dari Roland Chen. Dan dengan wajah senang menatap pesan di ponselnya. Melihat dia yang sedang memegang ponsel, membuat Roland Chen tidak dapat menahan untuk tidak mencibir. Jika aku tidak mengenalmu, sikapmu ini benar-benar dapat membukaku mengira bahwa kamu seseorang yang tidak normal. Mendengar ucapannya, Gracelyn tertawa dingin. Kemudian memutar bola matanya, apa yang kamu tahu? Audrey adalah idolaku. Mengerti tidak? Kemudian dia dengan senang membalas pesan Audrey Han. Ding dong. Sudah setengah sejak Gracelyn menjawab pesan Audrey Han. Gracelyn memberikan sebuah ekspresi menangis terlebih dahulu. Menunjukkan dirinya sebelumnya sedang syuting sehingga tidak melihat pesannya. Jadi sekarang baru dapat membalasnya. Setelah Audrey Han membalas tidak apa-apa, Gracelyn baru mengatakan kepadanya bahwa Finalin hari ini pergi ke makan malam keluarga. Mungkin seharian akan berada di rumah. Setelah itu Gracelyn merasa ada yang tidak benar. Kemudian segera bertanya kepada Audrey Han apakah Finalin mencari masalah dengannya. Gracelyn ini terlihat sedikit ceroboh. Namun di saat sedang memiliki akal sehat dia akan menjadi seseorang yang cerdas. Masalah seperti ini tidak dapat disembunyikan darinya. Sehingga dia hanya dapat mengakuinya. Aku sudah tahu. Sejak awal aku sudah mengatakannya padamu bahwa dia bukan orang yang baik. Dan ternyata benar dia telah mencari masalah denganmu. Aku beritahu kamu. Kamu harus hati-hati. Dan aku rasa dia agak berbahaya. Jadi kamu harus segera mencari cara menghadapinya. Setelah melihat ini, Audrey Han curiga apakah Finalin ini adik ipar Gracelyn atau bukan. Jika tidak mengapa dia berpaling kepadanya. Namun, jika dia pergi ke makan malam keluarga, maka ini menandakan dia tidak akan mendapatkan gangguan dari dia bukan. Kebetulan sekali, dia juga ingin melewati akhir pekan ini dengan tenang. Kalau begitu semua masalah akan diselesaikan minggu depan saja.
Berpikir sampai sini, Audrey Han segera membiarkan Grace Lin beristirahat. Kemudian menghentikan perbincangan mereka berdua. Di internet benar-benar sudah tidak terlihat berita tentang dirinya. Meskipun ada netizen yang menyebarkannya. Di internet seolah-olah terdapat CCTV di mana-mana. Jika dia menyebarkannya, maka dia akan langsung diblokir. Sehingga dia tidak akan dapat mendiskusikannya. Kekuasaan Golden Ye ternyata benar-benar sangat berjaya. Dalam hal internet ini, Audrey Han dengan tenang menyelesaikan pekerjaannya seharian dan kembali ke rumah. Dengan cepat akhir pekan telah tiba. Karena ingin pindah rumah, jadi beberapa orang sejak sangat pagi sudah terbangun. Dan mereka juga meminta 3 orang pelayan pergi bersama mereka untuk bersih-bersih. Rumah itu tidak dapat dikatakan besar, tetapi benar-benar tidak dapat dikatakan kecil. Terutama saat membersihkannya. Jika tidak ada 4 hingga 5 orang, mungkin akan sangat kelelahan. Audrey Han sendiri mengantarkan ke sana. Paman Nan juga membawa sebuah mobil. Sebuah rumah baru yang kosong. Dengan ini berubah menjadi ramai. Bersambung.